Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'uhayyikum tahiyatan islamiyah wa tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tadi pagi sepertinya ada yang bertemu dengan saya. Sekarang sore ketemu. Kalau tidak bosan ya Bu? Bosan apa buatan Bapak Ibu? Bosan. Sehari ketemu 2 kali. Habis ini Bapak Ibu kalau setelah saya ngaji ditulis nanti ketemu saya lagi gitu. Tapi tidak bisa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma azka wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wa huwa alladzi ja'ala hadhihi dunya daral imtihanat wa tajribat wa ja'ala al-akhirata daral ni'am wal maladat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat dan karunia Allah, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Satu-satunya zat yang pantas untuk kita syukuri tiada lain tiada bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan selain Allah ini orang salah pembuatan Bapak Ibu. Tidak boleh. Bersyukur kepada pohon boleh atau tidak? Enten apa pembuatan jangan terima. Bersyukur kepada hal-hal gaib boleh atau tidak? Boleh Allah. Ya Allah. Hal gaib itu apa Bapak Ibu? Suatu hal yang tidak terlihat. Itulah kenapa saya dulu gelarnya ketika S1 itu SAG. Apa artinya? Betul. Sarjana alam gaib. Oh, percaya apa betul? Ampun. Sekali lagi sarjana agama, tapi sering dipelesetkan sarjana alam. Karena yang dipelajari itu adalah hal-hal yang saya di bangku kuliah itu belajar tentang Allah, belajar tentang akhirat, belajar tentang malaikat, tentang tafsir-tafsir Quran yang belum tentu terlihat di depan mata kita. Itu kan hal-hal yang tapi sekali lagi Bapak Ibu, satu-satunya zat yang boleh kita panjatkan rasa syukur kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kalimat indah, yaitu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, masih diberikan kesehatan, pun masih ada keimanan dan keislaman di dalam diri kita, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa.
Maka perlu dan patut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, alhamdulillah. Bapak Ibu dilahirkan dari lingkungan yang Islam, keluarga yang Islam. Niku nikmat apa mboten Bapak Ibu? Nate ngarani apa mboten riyen? Gusti Allah aku tak lahir ning kerajaan wae. Ngarani apa mboten? Mboten nggih. Kalau tak lahir teng Sidoluhur mawon sing Islame apik teng mriko mboten ngarani apa mboten gitu. Betul, okay. Tapi Allah yang menentukan. Kok bisa seorang diri saya, bapak, ibu lahir di masyarakat yang Islam, dari kedua orang tua yang alhamdulillah juga Islam. Siapa yang menentukan itu? Allah. Jika seandainya dulu Allah itu berkehendak bapak dan ibu ini tidak lahir di sini, jangan saya hukum akalnya lahir di Amerika, Bangladesh misalnya, Nopo India, lingkungan yang seperti itu kita lihat. Kira-kira Bapak Ibu apakah sore hari ini pengajian? Saya saja. Belum Nah, iya. Kira-kira seandainya Allah berkehendak sedemikian rupa kan tidak. Tapi Bapak Ibu alhamdulillah Allah pilihkan lingkungan yang baik, Allah pilihkan keluarga yang baik, Allah pilihkan dua orang tua yang baik menuntun kita dalam Islam. Akhirnya sampai saat ini kita masih dalam keislaman dan keimanan yang sempurna insya Allah. Maka ini suatu kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Purun ansal syafaat Bapak Ibu, mangke ada dari mana saja datangnya syafaat yang Bapak Ibu tahu? Dari Nabi Muhammad jelas ada syafaat. Ada lagi dari Al-Quran, betul. Ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, katanya. Al-Quran itu datang sebagai syafaat untuk orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Saya bilang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Bapak Ibu, kalau saat ini levelnya hanya sekedar membaca Al-Quran, mohon sedikit ditingkatkan menjadi berinteraksi. Kalau berinteraksi itu kita ngomong dewi itu interaksi apa buatan Bapak Ibu? Berinteraksi itu kan dua arah. Maka kita sedang membaca Al-Quran, sekaligus Al-Quran itu seperti sedang menasihati kita. Jadi membaca Al-Quran boleh, syukur-syukur Bapak Ibu sambil mendalami makna-makna dari setiap yang Ibu baca itu. Nah, memahami, memaknai dan lain sebagainya itu luar biasa kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu. Maka sekali lagi, salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dari panitia tadi meminta sebuah tema, yaitu mencintai masjid. Mencintai apa Bapak Ibu? Masjid. Masjid kalau musola itu bentuknya apa? Bedanya apa? Yang ditahu saja. Apa beda masjid dengan musola? Oh, kalau musola bukan ke Jumatan, masjid ke Jumatan. Kalau monodok yang menyebar di kita orang Indonesia itu masjid gede, musola ini loh, tadi oke. Padahal artinya sama saja deh Bapak Ibu. Iya, itu kan ismul makan. Ismul makan itu nama tempat. Masjid itu makan sujud, tempat untuk bersujud. Sedangkan musola itu makan sholat, tempat untuk sama atau tidak artinya? Sama saja. Masjid atau musola itu sami mawon saja nih. Cuma memang di Indonesia ini diartikan masjid itu lebih gede, musola itu rodo. Jadi itu gampang lebarani mungkin deh, nggak apa-apa seperti itu. Maka untuk mencintai masjid ini sebuah kehormatan bagi kita seluruhnya sebagai umat Islam. Sebelumnya saya punya sebuah kisah Bapak Ibu, datang pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terbit dari seorang laki-laki paruh baya, sudah lumayan sepuh, tapi semangatnya untuk ke masjid itu luar biasa.
Namanya adalah Pak Sauban. Sinten? Pakai Sauban. Kenal Pak Sauban Bapak Ibu? Nah, maka malam esok hari ini kita kenalan dengan Pak Sauban. Pak Sauban ini adalah seorang ahli masjid yang luar biasa sekali. Tidak pernah sekalipun Pak Sauban ini absen dari jamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai dititeni kalian para sahabat niku, kalau Sauban itu punya tempat khusus di dalam masjid yang tidak ditempati oleh orang lain. Jadi nek kene iki wis nggone Sauban ojo ribu kene, kata para sahabat seperti itu. Tempatnya itu di sebelah pojok kanan depan. Mana? Pojok kanan. Pokoknya dicing nek niku panggenane sinten? Sauban. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu juga hafal kalau tempat itu di pojok kanan depan jamaah saffu itu adalah milik Sauban dan tidak ditempati oleh yang lain. Karena apa? Subuh Sauban hadir, zuhur tidak pernah absen, asar selalu berangkat, maghrib juga iya, apalagi isya juga selalu berangkat sholat bersama saf jamaahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada suatu waktu Bapak Ibu, Rasul itu melihat Sauban sedang berdiam diri di masjid dalam keadaan yang sangat kurus sekali. Jadi kayak orang sakit kelihatannya. Padahal Sauban ini orang yang saya bukan orang yang berkekurangan, orang cukup, tapi yang saya badannya itu sampai kurus kering kerontang. Kemudian ditanya sama Nabi Sauban, intinya kok ketok lolo, kamu itu sakit apa? Apakah kamu tidak pernah makan sehingga demikian? Seperti itu. Kata Sauban, buatan Kanjeng Nabi, saya tidak sakit apa-apa. Saya ini akhir-akhir ini memang jarang makan. Saya tidak bisa makan. Ditanya sama Rasul, kenapa kok nggak doyan makan? Kata Sauban seperti ini, Nabi, saya itu sepanjang waktu itu selalu kepikiran. Nanti ketika saya sudah meninggal, kemudian berpisah dengan engkau, apakah saya masih bisa berjumpa lagi dengan kemudian nanti? Jadi tidak bisa makan gara-gara kepikiran apakah nanti masih bisa berjumpa dengan Nabi lagi ketika sudah tidak ada. Sedangkan Sauban tahu, ya Nabi, engkau itu adalah seorang Rasul yang mulia, Nabi yang luar biasa, tempatmu nanti sudah pasti di surga. Sedangkan aku ini hanya manusia biasa yang masih banyak dosanya, belum tentu pahalanya seberapa. Sauban seperti itu. Maka nanti ketika aku berpisah denganmu, apakah nanti aku masih bisa berjumpa lagi? Saking kepikirannya, Sauban itu sampai nggak doyan makan. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya untuk Sauban, Masya Allah. Jadi saking mulianya hamba yang satu ini, Allah itu menurunkan firman-Nya untuk Sauban. Faqala Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa? Satu, minan nabiyyin, dengan para nabi. Jadi orang-orang yang taat sama Allah, taat sama Rasul itu mangke kang surga. Lemah kempal niku kalian sinten Bapak Ibu? Bersama dengan nabi-nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad, Allah di sini menyampaikan nabiyin, berarti banyak nabi. Bapak mungkin tentang surga kalau tanda Pak tetangganya siapa? Sinten Pak Purna? Maunya bertetangga dengan nabi siapa di surga? Nah, cenderani Nabi Muhammad, setuju Nabi Muhammad. Iya, selain Nabi Muhammad ingin bertetangga dengan Nabi siapa Bu? Saya tanya ibu-ibu, bertetangga dengan Nabi siapa Bu? Jangan bilang Yusuf. Yusuf artinya ini. Yusuf itu masih mencari Nabi Yusuf. Masya Allah Bu, itu kalau melihat Nabi Yusuf, ini mungkin melongo. Wah, Bapak kalah Pak. Nabi Yusuf itu kalah. Saking tampaknya Nabi Yusuf, bagaimana dulu diceritakan dalam Al-Quran itu?
Iya. Kan difitnah ya, apa ratunya difitnah, kemudian kalau nggak percaya Yusuf ini orang bagus, saya ini kumpul kabeh di sana, saya beri apel satu-satu, kemudian pegang pisau satu-satu ke iris. Ketika mereka mengemas apel itu, Yusuf disuruh keluar. Bahasan pesannya Nabi Yusuf itu belum kabeh. Sampai mereka apa? Mengiris jarinya masing-masing. Ketika ngiris itu pun nggak kerasa. Jadi bayangkan ketika teriris itu saking gantengnya sampai tidak kerasa. Biasanya nek krasa niku nek nopo? Nek pun resane biasanya. Biasanya. Tapi saking tampannya Nabi Yusuf itu seperti itu. Jadi bisa dibayangkan saja Ibu Bapak bagaimana ketampanan Nabi Yusuf. Tapi Ibu Bapak perlu tahu ada beberapa riwayat lain itu yang menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf, tapi tidak pernah digambarkan oleh apapun. Jadi Nabi Muhammad tidak boleh digambarkan oleh apapun, tapi ada riwayat menyebutkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Masya Allah, kita bayangkan bagaimana orang paling mulia di dunia yang satu ini, Masya Allah. Nanti bisa Bapak Ibu di surga itu bertetangga dengan para nabi-nabi tadi. Mau Nabi Yusuf boleh, mungkin IPH UI nanti mengadakan kajian lagi Pak di surga ya. Terus saya ngisi buatan main-main nih Pak. Oke. Nyuwun sinten ibu-ibu saya ngisi. Nabi Ibrahim. Nanti Nabi Ibrahim mengisi kajian IPH UI bayangkan. Damel player Pak Wahdana nggih. Yang buatan Nabi Ibrahim di-share ke grup IPH UI di surga. Kajian bersama di pinggir Telaga Kausar. Enggak usah infak apa-apa. Kalau sudah surga berkecukupan di surga, mau apa aja bisa yang mengisi kajian nanti Nabi Ibrahim bisa. Karena nanti orang-orang Nabi Muhammad ta'ala Rasul fa'ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada dengan para syuhada, wassalihin dan juga orang-orang yang soleh. Nanti dikumpulkan bersama di surga. Itu ayat turun karena Sauban tadi cemas tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad lagi di surga. Akhirnya mendengar hal itu, Sauban itu senang lagi. Alhamdulillah, berarti saya masih bisa berjumpa dengan engkau ya Rasul. Seandainya saya salah satu di antara golongan empat tadi. Semoga saya menjadi orang yang soleh seperti itu. Kemudian Sauban kembali menjalankan rutinitas ibadahnya seperti biasa. Datang suatu hari ketika itu jamaah subuh, Rasul masuk ke dalam masjid tidak seperti biasanya. Sauban itu belum terlihat di shaf jamaahnya Nabi. Jadi biasanya atau absen kok pisan ini Sauban itu tidak terlihat di shaf jamaahnya Nabi. Sampai-sampai sudah waktu iqomah datang, Nabi itu mau mendirikan sholat, tapi masih celingak-celinguk nyari jenderal Sauban. Sampai ditunggu beberapa saat, sampai ditunggu beberapa saat. Kita tunggu Sauban, barangkali dia telat. Karena subuh itu waktunya sempit, akhirnya Nabi memutuskan ya sudah nggak apa-apa, kita mulai saja sholatnya. Semoga Sauban nanti dia masih bisa menyusul. Sudah dimulai sholat, singkat cerita sholat sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, kemudian Nabi melihat ke belakang mencari sesosok orang. Siapa? Dicari lagi. Kok rongketo? Biasanya ini rata-rata ini orang makan tempe kok ini orang angkatan nih. Akhirnya Rasul mengumpulkan para sahabat. Ayo kita sepakat sama-sama kita datangi rumah Sauban. Takutnya Sauban sakit atau kenapa-napa. Tapi sayangnya nyuwun saya tidak ada yang tahu di mana rumah Sauban. Jadi dobi bunga karena tidak ada yang tahu rumah Sauban. Sauban itu selalu berangkat masjid dulu dan tidak tahu di mana rumah Sauban itu. Akhirnya mereka menuruti jalan, Bapak Ibu mencari, tanya ke sana ke sini rumah Sauban. Sampailah mereka di depan rumah Sauban sambil rotok mungkin dan melihat ke arah matahari. Ternyata tidak terasa mereka berjalan dari masjid bersama Rasul sampai ke rumah Sauban itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Berapa jam? 3
Bicara gara-gara mau cepat dia mau. Jalan kaki perjalanan dari masjid menuju rumah Sauban kurang lebih 3. Itu karena belum tahu, yo mas belum tahu karena tekon ini ya udah kalau hafal paling tidak ya 2 jam. Jauh nggak bapak ibu 2 jam perjalanan itu? Kalau jalan kaki bapak ibu dari mana 2 jam? Alkit ya pak, oke. Apa Demak Ijo nanti melapang atas Demak Ijo apa dari mana? Cobi meja. Jalan kaki kurang lebih 2 jam. Berarti ini menempuh perjalanan yang jauh. Tapi mohon maaf, meskipun demikian, Sauban itu tidak pernah sekalipun absen dari sholat jamaah di masjid. Makanya para sahabat itu keheranan semua, ya Allah, sejauh ini rumahnya Sauban, tapi tidak sekalipun engkau itu pernah absen dari jamaah bersama kita. Rasul datang ke depan rumah Sauban, kemudian diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, katanya. Dibukakan pintu oleh istrinya. Ditanya, Sauban di mana kok nggak kelihatan? Betul. Istrinya menjawab bahwasanya Inna Sauban ya Rasul qad tuwfiya, sudah meninggal dunia. Ternyata 1 kali Sauban itu absen dari masjid karena sudah meninggal dunia. Bayangkan apa itu? Tidak pernah absen sekali gara-gara meninggal. Nah waktu ini lah pegel sidik ya. Asal jamaah apa batuk-batuk sedikit lagi tidak ngurus jejer untuk atasan yang masjid. Alasan mulanya kita tidak masjid, tapi Sauban sekali absen dari masjid hanya karena meninggal dunia saja. Kemudian Rasul bertanya, wahai istri Sauban, adakah yang disampaikan olehnya sebelum meninggal? Ada ya Rasul, tapi mohon maaf saya tidak paham apa yang disampaikan oleh suamiku. Diulang-ulangi, tapi saya tidak paham. Bahwasannya Sauban sesaat sebelum meninggal dunia itu berkata, ya Allah, ini kata Sauban, ya Allah, artinya kalau bisa lebih jauh lagi, ya Allah, kalau bisa lebih jauh lagi. Nek saumur luwih atau mboten napa-napa, kata Sauban seperti itu. Sahabat bingung maksudnya apa. Rasul tahu, kemudian Rasul mengabarkan kepada sahabat lain, sahabat-sahabatku tahulah bahwasannya sesaat sebelum seorang muslim itu meninggal dunia, ada yang akan ditampakkan di hadapannya amal-amalnya selama di dunia. Jadi ditampakkan kebiasaannya itu apa? Maka ada orang yang takut sebelum meninggal, wajahnya itu sedih karena melihat Imam jauh, bisa jadi karena amal-amalnya masih sedikit, atau ditampakkan dosa-dosanya sebelum meninggal dunia. Tapi ada juga beberapa dari almarhum itu yang tersenyum bahagia sebelum meninggal karena melihat, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Dan Sauban tadi sedang melihat besarnya pahala dari perjalanan untuk menuju ke masjid. Maka Sauban berkata, ya Allah, seandainya lebih jauh lagi, tidak apa-apa, saya siap karena sudah tahu betapa besarnya pahala untuk berjalan menuju masjid. Itu diceritakan dari seorang yang sudah melihat pahala besarnya menuju masjid. Maka nyuwun sewu, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa berkaca dari kisah Sauban itu yang harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari rumah menuju masjid saja, tidak pernah absen untuk berjamaah. Sedangkan kita menuju masjid itu berapa menit, Bapak Ibu sekalian? Depan rumah. Jauh-jauh ibarat kata Pak, nek kepleset nih, tekan. Ibaratnya kepleset mawon tekan. Masjid itu ya Allah, sekarang setiap desa sudah ada masjid, bahkan nyuwun sewu, setiap RT sudah ada musola masjid. Saya kalau jamaah di mana-mana seringkali saya tanya Bapak Ibu, Pak, dan ini saya RT itu masjid, rata-rata menjawab 1 masjid 2 musola. Ya saya seperti itu. 1 masjid 3 musola, 1 masjid 2 musola. Berarti dalam pikiran saya untuk berjalan menuju masjid itu tidak jauh, dekat. Terus gini, saya pusat ini wonten sing tuane itu ngadep omah.
Nggih tetap mawon. Belum terbuka hatinya untuk berjalan menuju masjid. Padahal dari pahala yang Allah sediakan dari setiap sholat berjamaah di masjid itu luar biasa. Kalau disebutkan hadis-hadisnya banyak sekali Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu hafal biasanya gini, satu kali berjamaah itu lebih baik berapa derajat? 27 derajat daripada hanya sholat sendirian. Jadi kita sholat sendiri 27 kali itu sama dengan sholat jamaah satu kali saja. Apa enggak eman-eman kalau ketinggalan jamaah? Ibu-ibu kemudian masih di rumah, sholat di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau bisa mengajak orang lain untuk berjamaah. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau ada putri di rumah bisa diajak untuk berjamaah. Kalau bapaknya mungkin sudah sakit tidak bisa ke masjid, ya diajak berjamaah supaya tidak ketinggal yang 27 lagi. Sekarang ada fenomenanya Bapak Ibu, satu rumah ada 4 kamar, anaknya ada 3, sholatnya sendiri-sendiri. Saya lanang neng kamar dhewe, saya wedok neng kamar dhewe, ibuke neng kamar dhewe, bapaknya neng kamar pilih sholat. Ada yang seperti itu. Nyawa saya ini hanya 1, 1, 1, 1, 4. Sedangkan 27 mereka melayang sudah dari setiap sholat itu. Padahal Bapak Ibu, setiap langkah kita untuk menuju masjid itu dihitung apa ya? Satu langkah itu bisa menghapuskan dosa, yang satu langkah lagi meninggikan derajat. Kata Rasul dari Abu Hurairah, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya, "tsumma masya ila baitin min buyutillah," kemudian dia berjalan kepada salah satu rumah Allah, liyaqdiya fardhatan min fardhillah, untuk menjalankan salah satu kewajiban dari banyak kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Karena khutwatahu, langkah-langkah kaki mereka itu, ihdahu ma tahuttu khati'atan, yang satu itu menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan yang satu lagi meninggikan derajat. Jadi bayangkan, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat. Semakin jauh rupanya berarti semakin banyak dosa ya dihapuskan. Nek, geriana yang ngajar ini berarti Siti saya tidak. Karena jen-jen nih Pak. Rumah berarti cuma 3 langkah, jadi yang dihapus berapa? 2, berarti yang satu kan pendidikan belajar. Wah, kira. Jadi dihitung-iring. Nah, tidak perlu kita menghitung-hitung itu. Ini adalah iming-iming untuk kita supaya kita memperbanyak langkah kita untuk menuju ke masjid. Sedangkan kita sekarang sudah pakai motor, sudah pakai sepeda, dimudahkan oleh Allah, lebih mudah lagi untuk menuju masjid. Tidak usah perlu dihitung dosa yang dihapus berapa, pahala yang didapatkan berapa. Cukuplah kita untuk berangkat ke masjid. Terutama untuk menjalankan yang fardu, yang wajib. Bapak, Ibu, sebaik-baik sholat itu di mana? Afdhalus sholati fil baiti ma'adal faridah. Sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Jadi yang sunnah itu baik juga kalau dilakukan di rumah. Misal subuh pagi sudah azan, sholat fajar dulu di rumah, baru setelah itu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Tidak apa-apa, seperti itu baik. Jadi sebaik-baik sholat memang di rumah, tapi kecuali yang fardu. Terutama dalam 5 sholat yang fardu ini Bapak Ibu, 2, 4, 3, 4. Ini nomor teleponnya sinten? Kemarin ada yang bilang ini kalau sampun telepon Gusti Allah. Gitu. Kalau pas menentukan puasa dari Idul Fitri, iya. Diajukan kurang lebih 1 minggu. Kenapa angkanya saya sudah telepon Gusti Allah? Ini kok gak ada nomor yang lo ajak nyebut aja. Ajak nyebut judul kalau telepon apa. Ternyata memang ada nomor teleponnya Allah Bapak Ibu. Itu tadi 2, 4, 4, 3, 4. Kita hubungi dalam 1 hari 5 kali. 2, 4, 3, 4. Ibu, Bapak telepon saya, nomornya kurang 1, nyambung gak sama saya?
Tidak nyambung. Begitu pula Allah 244 kurang 1, 244 4, tidak pakai 3, nyambung dah. Tidak nyambung. 244 3 itu luar biasa. Hafidhu 'alas sholawati, kata Allah, jagalah hafidhu, jagalah sholat. Kalau di tafsirnya ya Bapak Ibu yang saya pelajari dulu, hafidhu itu artinya seperti ini, saling menjaga. Salingnya bisa dua, saling itu menjaga kamu, keluargamu dengan sholat. Bisa juga seperti ini diartikan, kalau kamu menjaga sholat, maka sholat juga akan menjagamu. Itu tafsirannya, hafidhu 'alas sholawati, jagalah 5 waktu sholat itu, wassalatil wusta. Ini ada rahasia, namanya sholat wusta. Sholat wusta itu sholat apa? Ini dibagi jadi 2 pendapat. Satu bilang sholat wusta itu sholat asar, karena letaknya berada di tengah-tengah. Wusta itu kan mana? Yang satu lagi bilang bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh. Jadi 2 pendapat untuk sholat wusta ini, ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat subuh. Kenapa sholat subuh ini diutamakan? Karena pahalanya nggak main-main Bapak Ibu ketika sholat subuh. Bahkan dikhususkan di dalam Al-Quran itu sholat subuh itu disebutkan sendiri. Quran al-Fajr itu, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Ketika waktu fajar itu betul-betul disaksikan oleh Allah. Dulu ketika zaman Nabi Muhammad ada orang buta, orang yang tidak bisa melihat, itu izin sama Kanjeng Nabi. Dia setiap hari memang berangkat sholat, tapi susah, meraba-raba, temboknya diraba-raba, ada pohon diraba-raba, sampai ke masjid dia sholat. Dia agak capek, kemudian izin sama Nabi, Kanjeng Nabi, nyuwun sewu, kalau zuhur saya ada yang nganterin, kalau asar ada yang membimbing saya, maghrib isya juga insya Allah ada. Tapi ada satu waktu sholat saya ini nggak ada yang ngampiri. Sholat subuh saya itu agak kesulitan untuk berangkat dari rumah menuju masjid, nggak bisa lihat karena nggak ada yang ngampiri ketika subuh. Saya boleh nggak izin untuk melaksanakan sholat subuh di rumah? Izin sama Nabi seperti itu. Orang buta izin sama Nabi. Nah Bapak Ibu yang dimintai izin kira-kira dibolehkan atau tidak? Ya kan, kalau kita kan musafir lah, bingung ngomong nggak langsung nampak mau nonton angel, yang subuh-subuh tadi, kodenya naik kecium, apa kesandung. Maka Bapak Ibu kalau diizinkan dibolehkan, tapi lihat katakan Nabi, kata Nabi Muhammad seperti ini. Namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ya Abdullah bin Abi Umi Maktum, itu juga turun satu surat kepada dia, surat Al-Lahab itu turun sama dia. Ya Abdullah bin Abi Umi Maktum, madum tasma'ul adzan fa'abdiha fil masjid. Ditanya, kamu masih bisa dengar adzan? Masih ya Rasul. Kalau masih bisa dengar adzan, maka laksanakan sholat subuh di masjid. Ini seorang yang buta saja, seorang yang buta sama Nabi itu dipaksa tetap untuk ke masjid, tidak boleh untuk izin sholat di rumah. Karena apa? Nabi sayang nanti dia ketinggalan pahala yang luar biasa dari sholat subuh. Bapak Ibu tahu dalam hadis yang lain, sholat subuh itu pahalanya seperti apa? Sholat malam. Sholat wajibnya ya, kalau sholat wajib subuhnya itu seperti sholat semalam suntuk. Kalau sebelumnya ada sholat sunnah fajar itu seperti dunia dan isinya. Wah Bapak Ibu, nek enten tiyang kok tangi jam 8 esuk nggih. Nek tak syukur ini. Sudah kehilangan banyak sekali Mas Sewu. Sholat tahajud yang nggak datang. Padahal ini waktu paling mustajab. Diangkat derajat, dibukakan pintu masalah, dimudahkan semua urusannya ketika tahajud. Kemudian setelah tahajud ada berkumandang, dia ketinggalan sholat fajar dunia dan seisinya. Setelah sholat fajar dia ketinggalan sholat subuh. Sholat subuh tadi disaksikan langsung sama Allah seperti sholat semalam suntuk, habis dia nggak dapat lagi. Setelah sholat subuh menunggu sebentar di masjid sampai pukul kurang lebih sekarang jam 5.49 suruh nunggu 10 menit, jam 5 pas lah, jam 6 pas kurang lebih ada sholat sunnah subuh, pahalanya seperti Haji dan umroh. Bapak haji berapa kali? Wajibnya sekali. Berapa kali ya? Ibu haji berapa kali sudah? Ada yang 1 kali, 2 kali mungkin ya? Iya. Bisa nggak haji umroh setiap hari?
Tidak bisa. Kalau pahalanya didapatkan bisa dengan sholat sunnah syuruk, menunggu di masjid sebentar, berzikir, membaca Quran. Nek ngantuk ya baca apa nih minggu Pak. Yang penting sholat sunnah syuruk di masjid. Bayangkan, setelah sholat sunnah syuruk, amal duha, kemudian melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu mensedekahi 361 sendi-sendi kita. Maka dikaitkan betul karena sholat duha itu dengan rezeki, karena kita mensedekahi sendi-sendi kita ini. Kalau ada orang bangun jam 9 pagi, itu kehilangan rentetan diskon pahala dari Allah tadi. Sayang sekali, pagi hari itu bekalnya luar biasa. Apalagi kalau kita laksanakan di masjid. Maka mencintai masjid ini, sekali lagi saya bilang seperti di awal tadi, sebuah kehormatan bagi kita anak muslim untuk bisa memuliakan dan memakmurkan masjid. Bapak-bapak terutama kita laki-laki, tapi mirisnya jadi Bapak Ibu, saya menyaksikan yang ke masjid ini mungkin 40 plus 40 plus, yang 40 men itu kok nanti apa datangkan dari 40 ya udah kan 40 dan buatan iya anak-anak muda seumuran saya terutama Bapak Ibu, ya Allah susah sekali ya. Saya pernah membicarakan tentang akhirat di dalam grup. Jadi ada grup lah Bapak Ibu, bukan teman-teman saya di pondok, bukan teman-teman saya ada pokoknya, ada grup lain di luar itu. Ada yang sedang seripah ketika itu, kemudian saya fotokan yang lahat, saya share ke grupnya, intinya mengingatkan tentang kematian. Apa jawaban anak-anak muda Pak? Skip. Skip dulu Pak. Lewati, wes pas perasaan bahas ini seperti itu. Perasaan dibahas. Oh bahas yang mau ini. Anak-anak muda sekarang itu mungkin masih menganggap bahwasanya lewati ini wayai lagi pada minggu saya ini penak-penak sih. Mohon maaf, maka ini sama satu juga menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu, saya sebagai anak-anak muda juga Bapak Ibu sebagai orang tua untuk kembali mengajak anak-anak muda ini untuk kembali ke masjid, supaya ke masjid itu tidak hanya ketika bulan puasa saja. Nek poso Ramadan itu biasanya rame itu masjid itu gini kalau buat asrama kan gini bulan itu pas rame kita akses ini mungkin jam-jam 10-an jam 11-an itu perempuan nih baca ini mau terakhir kok saya mau jam 10 jam 11 itu rame Bapak Ibu pemuda itu, tapi jam tarawih atau ketika sholat sepi. Ternyata mereka datang hanya ingin bermain, bertemu dengan teman-temannya, nongkrong dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang di hadapan kami alhamdulillah sudah diberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan sholat di masjid, maka dilaksanakan sebelum datang hari di mana kita menyesali kok dulu saya tidak berangkat ke masjid ya, seperti itu. Nek kula mresani wonten tiang-tiang sepuh yang sudah tidak bisa berjalan, itu seringkali kadang-kadang curhat Bapak Ibu. Aku tuh ya pengen ngaji, aku ya pengen neng masjid, aku ya pengen sholat, tapi ternyata sudah tidak bisa. Bahkan untuk sekedar bangun saja berdiri dia tidak bisa. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini masih kuat, diutamakan dan diusahakan untuk bisa ke masjid. Ibu-ibu sholat di rumah itu baik, kami dan memang lebih baik ibu sholat di rumah. Kalau mau ke masjid boleh, asalkan satu, kalau masih ada bapak izin ke bapaknya, kalau boleh silakan berangkat ke masjid. Tapi kalau kata bapak tidak usah, ya tidak usah. Kedua, betul-betul bisa menjaga diri dari laki-laki. Maka di masjid itu ada shutter, itu untuk mencegah adanya khalwat, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus betul-betul bisa menjaga dari segi apapun itu, dari segi pakaian, dari segi wangi-wangian jangan dipakai dan lain sebagainya. Boleh datang ke masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terasa sudah 1 jam kurang lebih saya duduk di sini dan berbicara di hadapan Bapak Ibu, maka tidak elok rasanya kalau terlalu berpanjang lebar. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini.
Kalau ada kurangnya semata datangnya dari saya pada itu. Kalau ada lebihnya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung doa nih. Inilah kita tutup kajian pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita, sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah di jalan Allah dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahilna fi kulli umurina yassir lana a'malana yassir lana umurana. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Syukuran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.